Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang lahan potensial dan lahan kritis dalam mata kuliah konservasi dan reklamasi lahan. Kita kadang salah penyebutan antara lahan dan tanah. Oke, saya akan bahas di mana perbedaan tanah dan lahan. Tanah yaitu bagian dari atau akumulasi tubuh-tubuh alam yang bebas yang menduduki sebagian besar permukaan bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat-sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad-jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk keadaan relatif tertentu selama jangka waktu tertentu pula. Sedangkan pengertian lahan adalah bagian dari permukaan bumi yang meliputi faktor biotik dan faktor abiotik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lahan potensial dan lahan kritis. Lahan potensial yaitu lahan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sedangkan lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis. Bahkan lahan yang kurang mempunyai nilai ekonomi. Lahan ini juga lahan yang kurang atau tidak produktif. Selanjutnya, ada ciri lahan potensial dari wilayah permukiman. Yang pertama ada daya dukung tanah besar, yang kedua ada fluktuasi air yang baik, yang ketiga ada kandungan lempung cukup, dan yang terakhir ada topografi. Sedangkan ciri lahan potensial dari bidang pertanian, yang pertama ada tingkat kesuburan tinggi, yang kedua memiliki sifat fisik yang tinggi, dan yang terakhir ada belum terjadinya erosi. Selanjutnya ada juga ciri lahan krisis dari segi permukiman. Yang pertama ada daya dukung tanah rendah, fluktuasi air tidak balik, dan topografi. Selanjutnya ada ciri lahan kritis dari bidang pertanian. Yang pertama tanahnya tidak subur, yang kedua miskin humus, yang ketiga sudah terjadi erosi. Dan yang selanjutnya ada juga faktor-faktor yang menyebabkan lahan kritis. Yang pertama ada kekeringan, yang kedua ada genangan air yang terus-menerus, yang ketiga ada erosi tanah dan meswesting, yang keempat ada pengelolaan lahan, dan yang terakhir ada masuknya material yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri, misalnya plastik. Ada juga contohnya lahan potensial, yaitu lahan yang subur, di mana lahan tersebut bila ditanami tumbuhan itu akan tumbuh subur. Yang kedua ada contoh lahan kritis, di mana pada lahan tersebut memiliki cekungan air yang mengenang atau banyaknya batu-batu di lahan tersebut. Itu merupakan contoh lahan potensial dan lahan kritis. Mungkin penjelasan mengenai lahan potensial dan lahan kritis dari saya sekian dalam mata kuliah konservasi dan reklamasi lahan.